Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan berkah. Di video kali ini aku akan bercerita tentang pembantu Rasulullah. Iya benar, dia adalah pembantu sekaligus sahabat Rasulullah. Dia juga banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Beliau sendiri telah meriwayatkan sekitar 2.286 hadis. Mau tahu kisahnya? Yuk, langsung aja ya kita dengerin. Kisah ini sendiri aku rangkum dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah dan beberapa sumber lainnya. Dalam agama Islam, kita diajarkan untuk tidak mendominasi pekerjaan dengan sendirian. Kita dianjurkan untuk membagi pekerjaan, terutama dengan orang-orang yang berpotensi. Jadi intinya kita diperbolehkan ya teman-teman untuk mempekerjakan orang lain, meringankan pekerjaan kita, selama tidak melanggar syariat Islam. Dan wajib hukumnya untuk memperlakukan orang yang bekerja dengan kita secara baik. Teman-teman, kali ini aku akan menceritakan kisah salah satu pembantu Rasulullah. Namanya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah putra dari Malik bin An-Nadr dan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dia berasal dari suku Hajraj, suku asli Madinah. Ayahnya meninggal dalam keadaan kafir, belum memeluk agama Islam waktu itu, dan mati terbunuh karena diserang oleh perampok pada saat keluar dari kota Madinah. Teman-teman, sejak saat itu Ummu Sulaim pun membesarkan Anas sendirian. Pada waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, Ummu Sulaim dan penduduk Madinah sangat senang. Saat itu penduduk Madinah sudah beriman di tangan sahabat Rasulullah yang bernama Mus'ab bin Umair, yang datang terlebih dahulu ke Madinah sebelum Rasulullah. Termasuklah Ummu Sulaim. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, seluruh penduduk Madinah pun datang berbondong-bondong untuk menjumpai Rasulullah dan memberikan banyak hadiah. Pokoknya apa aja yang bisa mereka berikan. Ada yang kasih hasil kebun, uang, unta, dan banyak lagi. Nah, si Ummu Sulaim ini bukanlah orang yang berpunya. Dia tidak punya apapun yang bisa diberikannya untuk Rasulullah. Tapi dia tidak habis akal. Ummu Sulaim segera mendatangi rumah Rasulullah bersama anaknya Anas bin Malik dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh orang-orang Ansyar telah memberimu hadiah kecuali aku, dan aku tidak menemukan sesuatu pun yang dapat aku hadiahkan kepadamu, kecuali anak laki-lakiku ini." Jadi teman-teman, dia memberikan anak laki-lakinya kepada Rasulullah sebagai hadiah. Aku sangat sayang kepadanya. Aku hibahkan dia untuk membantu, mengurus dan melayani semua kebutuhanmu ya Rasulullah. Biarkanlah dia tinggal di sini. Maka Rasulullah pun menerima Anas, dan Anas juga merasa tentram berada dekat dengan Rasulullah. Sejak saat itulah Anas resmi menjadi pelayannya Rasulullah. Anas masuk Islam pada saat dia berumur 10 tahun. Dia telah mengabdikan dirinya untuk melayani Rasulullah selama 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Pada hadis riwayat Bukhari, Anas menceritakan, 10 tahun saya menjadi pembantu Rasulullah. Belum pernah sekalipun saya mendengar Rasulullah berkata kasar ataupun membentak-bentak, baik kepada istri-istrinya ataupun pembantu-pembantunya. Satu kali pun tidak pernah. Dan selama melayani Rasulullah, Anas mengaku tidak pernah dipukul, dimaki, bahkan sekalipun Rasulullah tidak pernah bermuka masam kepadanya. Anas bercerita bahwa pada suatu hari ia diberikan tugas oleh Rasulullah. Saat dia pergi melewati masjid, Anas ini melihat banyak anak yang seumurnya lagi main di situ. Anas pun ikutan main, sampai-sampai dia lupa dengan tugasnya. Lalu dia mendengar ada seseorang yang memanggil namanya, dan dia tahu kalau suara itu adalah suara Rasulullah. Rasulullah berkata, "Wahai Unais." Jadi teman-teman, orang Arab itu punya satu kebiasaan. Kalau dia sayang sama orang, dia suka kasih nama panggilan ke orang tersebut. Unais adalah kependekan dari nama Anas. Itu adalah panggilan sayang dari Rasulullah untuknya. Rasulullah berkata, "Wahai Unais, tidakkah kau selesaikan dulu tugasmu?
baru kau bermain. Rasulullah sama sekali nggak marah. Udah, cuma ngomong gitu aja teman-teman. Baik ya Rasulullah, dan Anas pun langsung pergi untuk mengerjakan tugasnya. Jadi Rasulullah ini sangat baik dan santun ya teman-teman. Selain mendapatkan keistimewaan bisa melayani Rasulullah, Anas juga mendapatkan doa khusus dari Rasulullah atas permintaan ibunya. Nah, ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang kejadian tersebut. Satu hari Rasulullah tuh main ke rumah Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas. Saat itu ada beberapa orang keluarga Ummu Sulaim yang juga sedang main ke rumahnya. Terus Rasulullah sempat ketiduran tuh di situ. Ibunya Anas ngeliat waktu itu Rasulullah keringetan. Lalu dia segera mengambil sebuah botol. Botol itu diletakkan di bawah pakaian Rasul. Jadi ceritanya Rasulullah ini tertidur di sebuah kursi yang terbuat dari pelepah kurma. Berarti kursi tadi punya rongga-rongga atau sela-sela ya teman-teman. Nah, botol tadi diletakkan di bawah kursinya dan meneteslah keringat Rasulullah ke dalam botol itu. Rasulullah tiba-tiba kaget dan langsung kebangun. Rasulullah lalu bertanya, "Apa yang kau lakukan?" "Ya Rasulullah, saya ingin menjadikan keringat Anda sebagai minyak wangi untukku dan anak-anakku." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Kau sudah mendapatkan itu." Ibunya Anas lalu berkata lagi, "Ya Rasulullah, aku punya hajat yang penting untuk Anas bin Malik anakku." "Apa itu?" "Doakanlah dia, wahai Rasulullah." Rasulullah pun lalu mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, dan berkahilah untuknya harta dan anak itu, serta panjangkanlah umurnya." Anas radhiyallahu anhu pun berkata, "Rasulullah berdoa untukku, Allah memperbanyak hartaku, sampai pohon anggurku berbuah 2 kali dalam setahun." Padahal teman-teman, pohon anggur itu biasanya hanya berbuah setahun sekali. Tapi khusus kebunnya Anas, kebunnya berbuah 2 kali dalam setahun. Masya Allah. "Anak keturunanku sebanyak 106 orang, dan aku diberikan umur yang panjang. Bahkan anak cucuku meninggal lebih dulu daripada aku." Dalam riwayat kedua diceritakan bahwa satu hari Rasulullah datang ke rumah Anas. Ummu Sulaim pun menyuguhkan kurma dan mentega untuk Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, "Kembalikanlah kurma dan mentega kalian pada tempatnya, karena aku sedang berpuasa." Kemudian Rasulullah pun berdiri di sudut rumah Anas dan mengerjakan sholat sunnah. Rasulullah mendoakan Ummu Sulaim dan keluarganya. Lalu Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada yang ingin aku minta, wahai Rasulullah." "Apa itu, wahai Ummu Sulaim?" tanya Rasulullah. "Anas pelayanmu, doakanlah dia Rasulullah." Rasulullah pun langsung berdoa untuk Anas. "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya, serta berkahilah dia padanya, serta panjangkanlah umurnya." Anas berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang Ansyar yang paling banyak hartanya." Jadi waktu Anas ini masih hidup, anak ataupun cucunya udah ada yang meninggal sebanyak 129 orang. Allah memberikannya umur yang panjang, hingga 103 tahun. Ia juga termasuk sahabat yang terakhir meninggal. Beliau meninggal di kota Bashrah pada hari Jumat tahun 91 Hijriah. Dan pada saat meninggal dunia, seluruh rambut dan alisnya udah putih semua. Dan dia juga memiliki alis yang sangat tebal, sampai-sampai menutupi sebagian matanya. Selain menjadi pembantu Rasulullah, Anas ini sudah seperti keluarga ya teman-teman. Pembantu iya, keluarga iya, murid iya, dan sahabat Rasulullah. Anas tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Dia selalu mempelajari ilmu yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik dari perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan ia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Anas meriwayatkan 2286 hadis dari Rasulullah dan guru-gurunya, yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Usaid bin Hudair, dan Abi Thalha. Dan Anas sendiri pun juga mempunyai banyak murid ya teman-teman. Salah satunya adalah Ibnu Syirin dan Al-Syabi. Ada beberapa keistimewaan dari Anas bin Malik yang sangat mulia. Yang pertama, dia masuk Islam saat masih sangat muda, yaitu berumur 10 tahun. Yang kedua adalah doa yang diberikan oleh Rasulullah untuk Anas.
karena tidak ada sahabat lain yang mendapatkan doa tersebut. Keempat, Abu Hurairah pernah berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah kecuali anaknya Ummu Sulaim. Maksudnya adalah Anas ini melaksanakan sholat paling mirip dengan sholat Rasulullah. Anas ibnu Sirin pernah berkata, Anas bin Malik adalah orang yang paling bagus sholatnya ketika sedang mukim dan ketika sedang safar. Sumama ulama tabi'in juga pernah berkata, Anas melaksanakan sholat sampai kedua kakinya meneteskan darah karena lamanya dia berdiri. Sulaiman Taimi juga pernah berkata, aku mendengar Anas berkata, tidak tersisa lagi orang-orang yang sholat menghadap dua kiblat selain aku, yaitu Baitul Maqdis dan Ka'bah. Maksudnya adalah semua sahabat yang lain sudah meninggal dunia ya teman-teman, jadi yang tersisa hanyalah dia. Sabit juga pernah berkata, jika Anas menghatamkan Al-Quran, dia mengumpulkan seluruh anak dan keluarganya. Lalu dia mendoakan kebaikan untuk mereka semua. Nah, keistimewaan yang kelima adalah Anas diberikan karomah atau kelebihan oleh Allah, yaitu doanya mustajab. Setiap hal yang diminta Anas dalam doanya akan dijabah oleh Allah. Pernah satu hari pengurus kebun mendatangi Anas. Teman-teman, Anas ini mempunyai kebun yang sangat luas. Pengurus kebunnya pun berkata kepadanya, tanahmu kekeringan. Lalu Anas langsung memakai bajunya dan keluar menuju tanah lapang. Lalu dia mengerjakan sholat dan berdoa. Tiba-tiba segumpal awan mengarah ke arah kebunnya. Dan awan tersebut menurunkan hujan di atas kebunnya. Sehingga selokan-selokannya pun penuh dengan air. Hal itu terjadi di musim kemarau ya teman-teman. Lalu Anas pun bertanya, lihatlah sampai di mana hujan itu. Ternyata hujan itu hanya turun di atas kebunnya aja. Masya Allah ya teman-teman. Keistimewaan Anas yang keenam adalah setiap malam Anas selalu melihat Rasulullah dalam mimpinya. Dan Anas pun selalu menangis karena rindunya kepada Rasulullah. Dan itu adalah mimpi yang benar ya teman-teman. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang bermimpi melihatku dalam mimpinya, maka itu adalah benar aku. Karena syaitan tidak mampu menyerupaiku. Teman-teman, berikut ini adalah beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yaitu, Anas bin Malik pernah bercerita bahwa Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dia mengatakan jika Rasulullah bertemu dengan seseorang dan menjabat tangannya, maka beliau tidak akan melepaskannya sebelum orang itu melepaskannya. Beliau juga tidak akan memalingkan wajahnya dari orang itu sebelum orang itu memalingkan wajahnya. Dan Rasulullah tidak pernah berselonjor atau menyelonjorkan kakinya di depan orang yang duduk bersamanya. Anas juga pernah bercerita, pernah ada seorang hamba saya, yaitu seorang anak perempuan yang masih kecil. Hamba saya tersebut bisa menggandeng tangan Rasulullah dan mengajak Rasulullah kemanapun anak itu mau. Ya Allah, baiknya Rasulullah itu ya teman-teman. Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan derajat orang lain. Dalam riwayat yang lain, Anas juga mengatakan Rasulullah suka sekali membantu orang lain. Satu hari, pernah datang seorang laki-laki kepadanya. Dan Rasulullah memberikan kambing di antara dua gunung. Laki-laki itu pun langsung pulang ke kaumnya dan berkata, wahai kalian, masuklah dalam agama Islam. Sesungguhnya Muhammad memberi dengan pemberian yang tidak membuat kita takut akan miskin. Dalam riwayat lain, Anas mengatakan, Rasulullah adalah orang yang wajahnya paling tampan, paling dermawan, dan paling pemberani. Pernah pada suatu malam, penduduk Madinah dikagetkan dengan suara gemuruh perampok yang sedang memasuki kota Madinah. Mereka semua keluar menuju arah datangnya suara tersebut. Tiba-tiba mereka berpapasan dengan Rasulullah. Ternyata Rasulullah datang dari arah suara gemuruh itu dan Rasulullah udah mengusir perampok-perampok itu sendirian. Saat itu Rasulullah hanya menunggangi kuda yang sangat lambat. Bukanlah kuda kencang yang biasa dipakainya saat berperang. Masya Allah teman-teman. Itu tadi beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beruntung banget ya Anas bin Malik bisa mendampingi, melayani, dan belajar secara langsung kepada Rasulullah
selama 10 tahun. Yang udah pasti ini membuat iri umat muslim lainnya di seluruh dunia. Bahkan sampai Rasulullah berdoa secara khusus untuk Anas dan diberkahi oleh Allah. Bahkan keturunan dari Anas ini terkenal sebagai alim ulama yang mempunyai banyak harta. Teman-teman, itulah tadi kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu dan sekaligus sahabat Rasulullah. Semoga kisah ini membawa banyak sekali manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Semoga kita semakin mencintai Allah dan Rasul-Nya dan meningkatkan keimanan kita. Sekian dulu cerita dari aku. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan share cerita ini ya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian bisa tahu ketika aku update kisah baru lagi. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.